qadfu Aisyata bima bara'allahu minhu kufrun li'annahu taghdhibun lil Qur'ani wa fi qadfi ghairiha min ummahatil mu'minina qawlani li ahli ilm asahhu ma'annahu kufrun li'annahu qadhun fin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innal khabithat tilil khabithin. Qadfu Aisyata, menuduh Aisyah berzina bima bara'ahullahu min, dari apa-apa yang Allah telah bebaskan darinya, itu adalah kufur. Itu adalah kufur. Karena sesungguhnya tuduhan itu adalah mendustakan Al-Quran. Jadi siapa yang menuduh Aisyah dari apa-apa yang Allah telah bebaskan, itu namanya kufur, karena di situ ada sisi mendustakan Al-Quran. Fa fi qadfi ghairiha, dan di dalam menuduh selain Aisyah min ummahatil mu'minin, dari ummahatil mu'minin yang lainnya, itu qaulan, ada dua pendapat di antara para ulama. As-sahhuma, pendapat yang paling sahih, annau kufrun, bahwasanya itu adalah kufur, li'annau qadhun fin nabi, karena menuduh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal khabithat lil khabithin, karena khabithat wanita-wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Fa khulasanya, siapa yang menuduh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berzina, maka tujuan itu kufur dan menjadikan orangnya itu kafir. Kalau Aisyah jelas dia adalah kafir dan kufur, tapi kalau untuk selain Aisyah ada dua pendapat di antara para ulama. Wa Muawiyatu khalul mu'minin, bukan khalin ya. Wa Muawiyatu, dan Muawiyah adalah khalul mu'minin. Apa khalul? Pamannya orang-orang mukminin. Wa katibu wahyillah, dan penulis wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ahadul khulafa'il muslimin, salah satu khalifah kaum muslimin radhiyallahu taala anhum. Muawiyah ibn Abi Sufyan, huwa amirul mu'minin, dia adalah amirul mu'minin. Muawiyah ibn Abi Sufyan as-Sakhr ibn Harb, wulida, dia dilahirkan qabla al-bi'tsah, sebelum Nabi diutus menjadi rasul. Bi khamsi sinin, kira-kira 5 tahun lamanya. Wa aslama, dan dia masuk Islam amal fathi, ketika pembukaan kota Mekah. Wakila, dan pendapat yang lainnya, aslama, dia masuk Islam ba'dal Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah. Wa katama islamahu, dan dia menyembunyikan Islamnya ketika itu. Wallahu Umaru, Umar telah memberikan kekuasaan as-Sama, negeri Sam. Wastamarra alaihi, dan dia terus menerus alaihi, dalam menguasai Islam, dalam menjadi pemimpinnya orang-orang Syam. Wa tusamma bil khilafati ba'dal hukmain, dan ini dinamakan khilafah setelah 2 hukum. Paham Ikhwan? Jadi setelah tahun pertama, periode pertama, kemudian jadi lagi namanya khalifah ba'da al-hukmain. Dan terus menerus ada mana khilafah ba'dal hukmain. Jadi Pak Harto itu namanya khilafah ba'da apa? Ba'dal hukm, bukan hukuman saja. Mungkin salah satu ahkam atau arba'atu ahkam berapa tahun? 32 tahun. Berarti kan? Nah, aziman, jadi terus menerus. Wastama'an nasu alai, lalu manusia telah sepakat alai, atas Muawiyah menjadi khalifah ba'da tanasulil Hasan ibn Ali, setelah Hasan ibn Ali mengundurkan diri. Jadi Hasan ibn Ali setelah mengundurkan diri, langsung manusia telah sepakat diberikan kepada siapa ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena yaktubu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah yang menulis untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min jumlati kuttabil wahyi, dan dia termasuk orang-orang yang menulis wahyu. Tufiya fi Rajab, beliau meninggal pada bulan Rajab
sanata 60 Hijriah. Dari umur 78 tahun. Kalau belum paham mengkon ya. Wa inna ma dzakarul muallif. Dan sesungguhnya muallif ini menyebutkan Muawiyah wa asna alai dan memuji alai atas Muawiyah itu liraddi untuk membantah ala rawafid kepada rafidah alladzina yasubbuna yang mereka ini mencela yang rafidah ini mencela Muawiyah wa yaqdahuna fi dan mereka mencerca Muawiyah dan jelas dia mencerca karena apa? Bermusuhan sama siapa? Sama Ali radhiyallahu taala. Wa sammahu khalal mu'minin dan pengarang kitab yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sammahu menamai dia siapa? Muawiyah khalal mu'minin, pamannya orang-orang mukminin. Li'annahu akhu Ummi Habibah karena Muawiyah adalah saudaranya Ummi Habibah ihda ummahatil mu'minin, sedangkan Ummu Habibah adalah salah satu ummahatil mu'minin. Karena Muawiyah adalah saudaranya Ummu Habibah dan Ummu Habibah adalah ummul mu'minin, maka pamannya berarti khalul mu'minin. Berarti apa? Dia adalah pamannya kaum mu'minin. Waqad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Minhajus Sunnah sekala nizaan bainal ulama. Di sana ada perselisihan di antara para ulama. Hal yuqal apakah dikatakan li ukhuwati ummahatil mu'minin terhadap saudara-saudaranya ummahatil mu'minin, apakah dikatakan akhwalul mu'minin, paman-pamannya kaum mukmin atau tidak? Ini ada khilaf di antara para ulama. Wallahir Ibnu Qudamah menguatkan dikatakan paman karena Ibnu Qudamah menjelaskan khalul mu'minin, dia adalah pamannya kaum mukminin. Idzan saudara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua pendapat di antara para ulama, apakah mereka dikatakan khal atau tidak. Wa minas sunnati dan termasuk sunnah as-sam'u wa ta'atu mendengarkan dan mentaati li a'immatil muslimin kepada a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin dan kepada umar-umarnya birrihim baik mereka itu baik wa fajirihim atau mereka itu jelek malam ya'muru bimaksiatillah selama mereka tidak memerintah kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la ta'ata li ahadin fi maksiatillah karena tidak ada ketaatan seorang pun terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man waliyal khilafata barang siapa yang memimpin satu kekhalifahan wastama alaihin nas lalu manusia sepakat padanya wa radu bihi atau mereka meridainya au ghalabahum bisayfihi atau dia mengalahkan mereka dengan pedangnya hatta sar khalifata sehingga dia menjadi khalifah wa summiya amirul mukminin maka dia wajib dinamakan amirul mukminin. Wajibat ta'atuhu wajib mentaatinya wa harumat mukhalafatuhu dan haram menyelisihinya wal khuruju alaih dan keluar asnya wa syaqqu asal muslimin dan haram mematahkan tongkatnya kaum muslimin persatuan kaum muslimin. Jadi di sini berarti kan siapa yang menguasai siapa yang memimpin satu kepemimpinan di man walil khilafah barang siapa yang memiliki satu kekhalifahan ya setelah itu manusia sepakat padanya lalu manusia meridhoinya atau dia mengalahkannya. Jadi pertama ada pemimpin dikalahkan dia jatuh dan tunduk setelah itu dia menjadi khalifah. Jadi dia menjadi khalifah dengan kekerasan. Maka seperti ini dia dikatakan amirul mukminin, wajib mentaatinya, haram menyelisihinya dan khurus kepadanya dan mematahkan tongkatnya kaum muslim persatuan kaum muslimin. Asyara al-khilafah. Al-khilafatu mansabun kabirun. Khilafah adalah mansab, kedudukan yang besar. Wa mas'uliyatun 'azimah dan tanggung jawab yang besar. Wahiyya tawalli dan dialah yang mengurusi tadbir urusan-urusan ya wahiyya tawalli dan dia adalah mengurusi tadbir mengurusi umuril muslimin perkara-perkaranya kaum muslimin bihaitsu dari segi yakunu dialah
wal mas'ul al-awwal fi dzalik. Orang yang bertanggung jawab pertama kalinya, dialah orang yang al-mas'ul awal, orang yang pertama yang dimintai pertanggungjawaban masalah ini. Wa ya fardu kifayah, membentuk kekhalifahan itu adalah fardu kifayah. Lianna umurun nas, karena urusan-urusan manusia la taqumu, tidak akan tegak illa biha, kecuali dengan kekhalifahan. Kalau ada kata Indonesia ini kalau nggak ada pemerintah, ya ruhut ya, makanya membuat khalifah adalah fardu kifayah. Kalau enggak kita semuanya berdosa. Makanya kita terima kasihlah kepada orang yang yang sudah menjadi pemimpin, karena dia telah menggugurkan kewajiban kita. Wailah kalau enggak ada pemimpin, seperti di mana? Seperti di mana ya? Somalia kan nggak ada pemimpin. Somalia tukaran terus. Ya, kan? Mungkin sana perlu gini, sana begini, rewot aja. Jadi mungkin darah bertumpahan mungkin kalau nggak ada khalifah. Wa tahsul khilafah, dan kepemimpinan itu terhasilkan fi wahidin min umuri salasa, dengan salah satu dari 3 perkara. Apakah ada nggak nanti ini intikhabat? Oh, no, Evan. Al-awwal an-nassu alai min al-khalifati sabiq. Ada nas atasnya dari khalifah yang terdahulu. Khalifah yang terdahulu mengatakan fulan jadi pemimpin. Ini seperti kerajaan ya. Kerajaan kan ya. Saudi kan gitu ya. Jadi ditunjuk oleh khalifah. Kama fi khilafati Umar ibn al-Khattab, sebagaimana ini terjadi pada kekhilafan Umar bin Khattab. Fa innaha binassin min Abi Bakar radhiyallahu, karena kekhalifahan Umar ini dengan nasnya Abu Bakar. Abu Bakar sebelum meninggal mengatakan Umarlah yang jadi khalifah. Jadi untuk terwujud satu khalifah itu adalah butuh nas, bukan dengan demokrasi atau dengan intikhabat atau yang lainnya. Ini yang pertama dengan nas. Yang kedua, istima'u al-hilli wal aqd, yaitu kesepakatannya para ulama negara itu. Istima'u al-hilli wal aqd, kesepakatan ulama negara. Sawa'un kanu muayyanina min al-khilafah as-sabiq, sama saja apakah mereka ini ditentukan dari khalifah yang dahulu, sama fi khilafat Utsman radhiyallahu ta'ala, sebagaimana dalam kekhalifahan Utsman bin Affan. Fa innaha, maka sesungguhnya kekhalifahan Utsman itu istima'i min al-hilli wal aqd, atas kesepakatan ulama-ulama negara ketika itu. Al-muayyanin, dia termasuk orang-orang yang ditentukan min qibali Umar ibn al-Khattab, dari orang-orang yang telah ditentukan oleh Umar bin Khattab. Jadi ikhwanana, ulama al-hilli wal aqd, Umar telah menentukan fulan wa fulan wa fulan, 7 atau 8 orang. Umar telah menentukan yang jadi khalifah. Setelah itu mereka itu sepakat siapakah yang jadi khalifah ketika itu. Maka al-hilli wal aqd sepakat Utsman lah jadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Wa illa Umar radhiyallahu ta'ala muayyani menentukan fulan dan fulan dan fulan. Mereka bermusyawarah siapakah yang pantas jadi khalifah. Ternyata mereka sepakat Utsman lah jadi khalifah. Baik. Am ghairu muayyan, atau belum ditentukan. Am ghairu muayyanin, atau belum ditentukan. Kama fi khilafati Abu Bakar Suf. Kekhalifahan Abu Bakar itu ghairu muayyan, ala qaul sebagian para ulama, ghairu muayyan, enggak ditentukan. Tapi ulama semuanya sepakat ketika itu, ulama negaranya, pembesar ulama ketika itu sepakat Abu Bakar jadi khalifah. Seperti kawan, wa illa enggak ada penunjukan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam atau secara zahir atau secara sharih. Wa illa secara isyarah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illa secara sharih tidak ada. Atau ala ahadi aqwal, menurut salah satu dari aqwal ulama. Wa illa ada kalau para ulama ini. Wa kama fi khilafati Aliin,
Begitu juga pada khilafah Ali radhiyallahu taala an, ketika Utsman terbunuh, ketika itulah ramai di antara kaum muslimin, maka Ahlul Hilli wal Aqd langsung menunjuk Umar bin Ali lah sebagai pemimpin pengganti Utsman radhiyallahu taala an. Ketika Ali mundur, Ali itu mundur dalam sejarah. Mundur. Kemudian ketika itu dicam oleh mereka kalau Ali enggak jadi pemimpin akan dibunuh alinya. Maka juga ada riwayat yang lain, kalau enggak Ahlul Hilli wal Aqd akan terbunuh semuanya kalau Ali enggak jadi pemimpin. Gitu, jadi mereka dicam oleh orang-orang seperti itu ya, masya Allah. Ketika terpaksa Ali masih jadi khalifah. Nah, as-salis al-qahr wal ghalabah, dengan cara paksa dan menggulingkan. Kama fi khilafati Abdul Malik ibn Marwan hina qatala Ibn Zubair wa tamat al-khilafatu lahu, seperti pada kekhilafan Abdul Malik bin Marwan ketika dia membunuh Ibn Zubair, lalu sempurnalah khalifahan terhadap Abdul Malik ibn Marwan. Ibn Zubair pertama kali jadi khalifah, kemudian digulingkan, dikalahkan oleh siapa? Abdul Malik ibn Marwan. Ketika dia tergulingkan, maka Abdul Malik ibn Marwan punya kekuasaan yang besar, kekuatan besar, maka dia menjadi pemimpin. Ketika itulah wajib kaum muslimin mentaatinya. Padahal cara apa? Cara untuk dia menjadi pemimpin itu enggak syar'i. Dengan cara apa? Menggulingkan, dengan cara pembunuhan atau yang lainnya, maka tetap kalau dia sudah menjadi khalifah di atas, maka wajib untuk mentaatinya dan ahsan wa ta'ah kepadanya. Inilah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, lain dengan prinsipnya Ikhwanul Muslimun atau prinsip As-Sururiyah atau yang lainnya yang suka mereka demonstrasi atau yang lainnya. Seperti ini adalah usul min usul Ahlussunnah wal Jamaah yang harus dipahami. Hukmu ta'ati al-khalifah, hukum mentaati khalifah, ta'atul khalifah, mentaati khalifah, wa ghairihi dan selainnya, min wulatul umur, dari orang-orang yang ngurusi perkara, masuk khalifah yang atas dan masuk khalifah yang bawah. Makanya di sini wa ghairi dan yang lainnya, min wulatul umur, dari orang-orang yang ngurusi perkara kita, masuk Pak Kades, Pak Camat dan yang lainnya, wajib kita taati perintahnya. Wajibatun, hukumnya wajib, fi maksiatillah, selain dan selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum, fauna ada dua tafsir ulama dan pemimpin. Wajib kita mentaati pemimpin kita selama pemimpin ini mentaati Allah dan Rasulnya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'atu wat ta'ah, mendengar dan mentaati, mendengarkan pemimpin, mentaati pemimpin. Itu alal muslim, wajib bagi kaum muslimin, wajib bagi seorang muslim, fi ma'ahabba, dari apa-apa yang dia senangi, aw kariha, atau dia benci. Baik dia senang atau enggak senang, dia terpaksa atau enggak terpaksa, wajib mentaati, mendengarkan pemimpin kita. Malam yu'mar bimaksiatin, selama tidak diperintahkan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza umira bimaksiatin, maka apabila diperintah dengan maksiat, fala sam'a wala ta'ah, tidaklah ada mendengar dan tidaklah taat kepadanya. Apakah dengan demonstrasi? Enggak ada. Ya jadi taati dan enggak usah didengar. Hatta faqat. Bukan diumumkan di mimbar-mimbar yang lainnya, bukan diumumkan di jalan-jalannya atau di televisi atau di media-media yang lainnya. Ini semuanya adalah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sawa'un kana al-imamu barran, baik pemimpin itu baik, wa wal qa'imu bi amrillah, maksudnya barran adalah pemimpin yang menegakkan perintah Allah fi'lan, di dalam melaksanakan, watarkan dan meninggalkan, ayat perintahnya Allah dia kerjakan dan larangan Allah dia tinggalkan. Hadza makna barran, pemimpin yang bagus. Aw fajir, atau dia itu fajir. Ay wal fasik, atau itu dia itu mana fasik? Dia orang yang tidak melaksanakan perintah-perintahnya Allah, bahkan menjalankan larangan-larangan Allah. Hadza makna fasik. Meskipun pemimpin kita itu fasik, seperti ini keadaannya, kita wajib mentaatinya
dan mendengarkannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, illa man waliya alaihi walid. Kecuali orang yang waliya alaihi, telah mengurusi atasnya walid, orang yang mengurusi, ya'ti syai'an, dia mendatangkan sesuatu min ma'syiatillah, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fal yaqra, maka hendaknya dia membenci ma ya'ti min ma'syiatillah, apa yang dia datangkan dari maksiat kepada Allah. Jadi kita hanya membenci, enggak senang karena dia telah menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, wala yang si'anna yadan min ta'atin, jangan sampai dia mencabut tangannya untuk tidak mentaati dia. Ngerti enggak, kawan? Kalau masalah taat adalah taat. Masalah kita enggak senang dia jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita enggak senang, kawan. Siapa saja orangnya kalau dia maksiat kita enggak senang. Wajib kita nggak seneng kan, nggak boleh ridho kan? Kalau itu bahaya kalau kita ridho. Berarti kita nggak seneng ya. Tapi berarti kan di situ bukan berarti kita pakai demonstrasi wala yang lainnya atau di jalan raya dan yang lainnya, demo atau yang lainnya itu adalah keliru semuanya. Wal hajj wal jihad, haji dan jihad, ma'al aimati, bersama pemimpin-pemimpin, madian, itu harus berjalan, nafidan, terlaksana, berjalan dan terlaksana. Jadi jihad haji malimam, jihad malimam. Wa salatul jum'ati, dan salat Jumat, khalfahum, di belakang mereka, itu jaizatun, boleh. Sawaun kanu abraran, baik mereka itu baik, au fujar, atau mereka itu fasik. Lianna mukhalafatahum, karena menyelisih mereka ini, fi dzalika, dalam masalah jihad, masalah haji, masalah solat, tujibu, mengharuskan, syaqqa asal muslimin, mematahkan tongkatnya kaum muslimin, mematahkan persatuannya kaum muslimin, wa tamarruda alaihim, dan berbuat yang tidak bagus alaihim, atas pemimpin-pemimpin kita. Jadi kalau kita jihad bukan bersama imam, haji bukan bersama imam, atau solat bukan bersama imam, maka perbuatan ini mengharuskan membuat perpecahan kaum muslimin dan berbuat tidak bagus kepada mereka ini. Wal haditsu alladzi dzakarahu al-muallif, dan hadis yang disebutkan oleh muallif, salasun min asl iman, 3 termasuk pondasi iman. Itu adalah dhaifun, hadis dhaif, kama ramazalahu Suyuti, sebagaimana Suyuti telah memberikan isyarah fil Jami' Shahih, dalam kitab Jami' Shahih. Imam Suyuti punya kitab Jami' Shahih. Kalau lemah ditulis lemah, isyarah lemah. Kalau sahih, dhaif, hakada. Itu Suyuti. Wa fi rawi, di dalamnya ada seorang rawi, qala al-Mizzi inna majhul, rawi ini adalah majhul. Wa qala al-Mundhiri fi Mukhtasar Abi Dawud shibhu majhul, hampir mirip dengan majhul. Oh no, shibhu majhul, Pak. Hampir mirip dengan majhul. Pak, dua itu asli majhul. Wasalasatu khisal, wasalasu khisalil madhkurah, dan 3 sifat yang disebutkan tadi, dia adalah al-qaffu, menahan diri, tidak membantai, tidak membunuh, amman qala la ilaha illallah, dari orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Yang kedua, al-jihadu madhin. Yang nomor 3, al-imanu bil aqdar. Inilah 3 min usulul iman, 3 termasuk pondasi iman, adalah menahan diri dari orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, jihad masih berjalan, dan nomor 3, imanu bil aqdar. Wal khuruju alal imam, dan khurus atas imam, muharramun, adalah hukumnya haram. Liqauli Ubadah ibn Samit, karena hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, bai'ana Rasulullah, kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sam'i, untuk mendengarkan imam, wa ta'ati, dan mentaati imam, fi mangsyatina, baik dalam keadaan kami itu giat, wa makrahina, atau dalam keadaan kita tidak giat. Maksudnya baik dalam kita itu senang atau tidak senang, ada mana? Fi mangsyatina, baik kita dalam keadaan giat dan senang, wa makrahina, atau kami enggak senang. Baik kita senang atau enggak senang, wajib kita mentaati dan mendengarkan.
wa usrina wa yusrina, baik ketika kami itu dalam keadaan susah, wa yusrina atau dalam keadaan mudah, baik ketika kita lapang atau kita nggak lapang, susah atau senang, wajib kita mentaati. Wa asaratin alaina, baik dia asaratin alaina mengambil hak-hak kami. Asaratin alaina itu mengambil hak-hak kami, mengambil harta kami, mengambil uang kami, mengambil binatang-binatang kami, meskipun dia mengambil semuanya, kita wajib mentaatinya. Wa alla nunazil amru ahlau, dan tidak boleh kami tidaklah boleh kami nunazil amru ahlahu. Apa ya kawan? Bahasanya apa? Huruf ini bahasanya. Wa alla nunazil amru ahla, dan kita enggak boleh menentang perkara itu pada ahlinya. Kita nggak boleh menentang pemimpin kita. Kita nggak boleh menentang yang memimpin kita. Kita nggak boleh khurut kepada mereka. Hada mana wa alla nunazzil amra lahu. Kita nggak boleh menentang perkara ini pada ahlinya. Kita mau menggulingkan dia atau kita mau mentaati dia atau semisalnya. Illa antarau kufran bawahan, kecuali engkau melihat kekufuran yang sangat jelas. Indakum, di sisi kalian, minallahi fihi minallahi burhan, di dalamnya dari Allah ada bukti. Syaratnya satu. Pertama, tarau itu yakin. Tidak sekedar prasangka saja. Bukan katanya dan katanya. Harus antarau. Ini ru'ya yakininya. Yang kedua, kufran bawahan. Kufur yang jelas. Bukan kufur yang ada ihtimal. Bukan kufur yang diprosesikan para ulama. Bukan kufur yang masih ada iskal indah para ulama. Harus kufran bawahan. Yang nomor 3, harus ada bukti minallah. Harus ada dalil yang jelas atas kufurnya orang ini. Harus ada dalil yang jelas tentang kufurnya orang ini. Harus ada 3 syarat. Pertama, ru'ya yakininya. Ente melihat sendiri. Dengan yakin ente melihat sendiri. Atau dengan khobar-khobar yang mutawatir. Tidak sekedar dengan prasangka saja. Yang kedua adalah kufran bawah. Kufur yang jelas. Mengeluarkan kufur yang ada ihtimal, mengeluarkan kufur yang ada ikhtilaf, mengeluarkan kufur yang belum jelas. Yang nomor 3, harus ada dalil minallahi wa rasuli yang menjelaskan kufurnya orang tadi dengan jelas. 3 syarat ditambah oleh para ulama, harus memperhatikan masalah dan mafsadah yang ada di dalamnya. Andai kata terpenuhi pada pemimpin kita 3 perkara tadi, tapi kalau kita khuruj mendatangkan mafsad yang lebih besar, kita nggak boleh khuruj. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, yakunu alaikum, akan ada atas kalian umara'u, pemimpin-pemimpin, ta'rifuna, kalian mengetahuinya, wa tungkiruna, dan kalian akan mengingkarinya. Kalian mengetahui dan mengingkari, menunjukkan umara ini menyeleweng dari din. Akan ada atas kalian pemimpin-pemimpin, kalian mengetahuinya dan kalian mengingkarinya apa-apa yang dia telah perbuat. Faman angkara, barang siapa yang telah mengingkari, faqad bari'a, maka sungguh telah bebas dari tanggung jawabnya. Wa man kariha, dan barang siapa yang benci, faqad salima, maka dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba'a, akan tetapi orang yang ridha dan mengikuti, qalu, mereka bertanya. Kamu situ ya, Pak? Walakin man radiya wa taba, akan tetapi bagaimana orang yang meridhoinya dan mengikutinya? Qalu, para sahabat menjawab, afala nuqatiluhum, apakah kita harus perangi mereka ini? Qala, kata Rasulullah, ma sallu, tidak, selama apa dia apa? Dia salat dan selama dia. Man kariha biqalbihi wa anqara biqalbihi. Maksudnya orang yang mengingkari dengan hatinya, membenci dengan hatinya, dan ingkar dengan hatinya. Maksudnya itu man angkara, ingkar dengan hatinya, kariha, ingkar dengan hatinya, dia adalah selamat. Kalau mengingkar dengan hatinya, dia adalah bari'a. Kalau dia mengingkari dengan hati, kalau dia mengingkari dengan hati, maka dia telah bebas. Kalau dia benci dengan hati, maka dia selamat. Tapi yang muskilah, Pak, orang yang ridho dan mengikuti imam itu yang muskilah. Yang ridho dan mengikuti itu muskilah.
Tapi orang yang angkar dengan hatinya, alhamdulillah bari'ah. Dan barang siapa yang enggak senang dengan hatinya, alhamdulillah dia telah selamat. Sang repot, ridha dan mengikuti. Nah ini mudah-mudahan sama pemimpin kita ya, kita hanya punya, kalau enggak senang ya wis. Kita angkar. Bukan mengingkari dengan apa? Dengan lisan. Muter-muter la dengan hatinya, bukan dengan lisannya. Dan barang siapa yang enggak senang dengan hatinya, bukan dengan lisannya. Kalau lisan masalah dengan lisan dengan. Kalau lisan masalah kalau lisan. Kalau lisan khawatir kalau dengan lisan. Baik. Ai man karya bi qalbi wa angkal, tapi wong sing ridha dan ngikuti imam ya muskilah ini orangnya. Berarti kan ini tidak boleh kita memerangi khurus kepada pemimpin kita selama mereka itu salat. Wa min fawaidil hadis ini, dan termasuk faedah dua hadis tadi, anna tarakas shalah, bahwasanya meninggalkan salat kufrun bawah, kekufuran yang sudah jelas. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yujiz, tidak membolehkan al-khuruj alal aimati, kepada aimah, illa bi kufrin bawah, kecuali dengan kekufuran yang jelas. Wa ja'al mani'a, lalu Rasulullah menjadikan penghalang min qitalihim, tidak bolehnya memerangi mereka adalah fi'las shalah, berbuat salat. Padahal ala anna tarakaha, berarti menunjukkan orang yang meninggalkan salat mubihun, diperbolehkan liqitalihim, untuk memerangi mereka. Wa qitaluhum, dan memerangi mereka la yubahu, tidak diperbolehkan illa bi kufrin bawahin kama fi hadis Ubadah, menunjukkan orang yang meninggalkan salat dihukumi apa? Kafir, karena Rasul mengatakan boleh enggak kita perangi mereka, kata Rasul enggak boleh selama mereka salat. Padahal hadis di atas jelas enggak boleh ente memerangi mereka kecuali mereka jatuh dalam kekufuran yang jelas, boleh baru ente perangi. Berarti lazimi selama mereka salat ojo diperangi. Tapi kalau mereka meninggalkan salat, perang ono, karena itulah kufrun bawah. Alhamdulillah pemimpin kita serta perang. Alhamdulillah. Makanya bagaimana dikatakan kafir mereka itu. Na'am ya kan. Wa minas sunnah hajran ahli bidah. Termasuk perkara-perkara sunnah tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tariqatus salat. Hajranu ahli bidah, menjauhi ahli bidah. Wa mubayanatuhum, dan menjauhi mereka. Ini. Jadi usul ahli sunnah menjauhi ahli bidah. Ikhwanul muslimun atau yang lainnya perlu dijauhi. Itu usul ahli sunnah wal jamaah. Ya, ahlu bidah ya. Orang-orang yang membuat syubhat, ahlu ghaibah, orang-orang yang ragu, orang-orang diragukan keilmuannya, bukan diragukan pola pikirnya ya, itu perlu dijauhi. Wa tarkul jidal, dan kita meninggalkan tidak terlalu jidal. Wal khusumat, debat fiddin, dalam perkara agama. Kita enggak usah mendebatkan dalam perkara agama dalam rangka ta'annutan, congkak dan sombong, enggak mau menerima. Asalnya debat itu diperbolehkan saat di penjelasan yang insyaallah dalam rangka untuk menginginkan al-haqqa. Tapi debat yang dilarang oleh para ulama salaf itu wis jelas-jelas dalile, tapi perlu diperdebatkan, nanti hasilnya apa? Tidak jelas. Sehingga enggak mengamalkan agama. Itu gayai. Dan inilah orang-orang yang suka kuliahan. Gayai diperdebatkan masalahnya. Jelas-jelas salat itu hukumnya tidak diperdebatkan. Sehingga nanti natijanya apa? Belum jelas. Satu ini. Ini enggak. Satu sama kuliahan saja. Nah, Pak. Hijran, meninggalkan. Masdar hajarah, wa lughatan at-tarku, meninggalkan. Wal murad bi hajrani ahli bidah, yang dimaksudkan dengan hajran ahli bidah al-ibtiadu anhum, meninggalkan, menjauhi mereka. Wa tarku mahabbatihim, dan meninggalkan loyalitas kita kepada mereka. Wa muwalatim, dan bermualah, berkasih sayang dengan mereka itu. Wassalamu alaihim, dan meninggalkan salam kepada mereka. Wa ziyaratin, dan berziarah kepada mereka.
wa iyadatim dan menjenguk mereka, wa nahwi dzalik dan semisal yang demikian itu ada mana hajranu ahli bidah. Sahih menjauhi, meninggalkan loyalitas kita kepada mereka, meninggalkan salat, berziarah, mengunjungi mereka-mereka ini. Wa hajranu ahli bidah wajib dan menjauhi ahli bidah hukumnya wajib liqaulihi ta'ala la tajidu qaumai, kau tidak akan mendapatkan satu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadallahi wa rasulah, man hadallahi wa rasulah, masuk ahlul bidah. Wajib bagi kita untuk menjauhi mereka karena Allah mengatakan la tajidu, tidaklah kau mendapatkan kauman suatu kaum yu'minuna billah yang mereka iman dengan Allah wal akhir ternyata mereka loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah Rasulnya. Tidak akan terkumpul orang beriman dan orang yang berloyalitas kepada ahlul bidah dan orang-orang kufar dan semisalnya. Baru 36 sampai dah belum dah? Belum ya Pak. Wa hajran ahli bid'ah wa li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hajar telah menghajar meninggalkan Ka'ab ibn Malik wa sahibai dan dua temannya. Hina takhallafu, ketika mereka tidak ikut hadir min ghazwati Tabuk, ketika perang Tabuk. Lakin akan tetapi idza kana apabila ada di mujalasatihim, duduk-duduk mereka ada maslahatnya litabiyinil haq, untuk menjelaskan al-haq kepada mereka, wa tahdzirihim dan mengingatkan kepada mereka minal bid'ah, fala ba'sa bidzalik, tidak apa-apa. Tapi syaratnya satu ya, ono maslahatnya. Nah, tapi kalau ente duduk-duduk dengan ahlu bidah itu loh, dengan alasan nanti saya kandani. Nah, kandani pirang tahun? Nah 10 tahun saya ngono-ngono ya, itu piye hukumnya caca. Padahal dia di situ enggak jelaskan, walau ingatkan, malah gerumbul-gerumbul di situ, malah mendengarkan, malah mengikuti pelajarannya, malah mengikuti aktivitasnya. Ya itu jenenge gono masalah hati, itu malahan malahan apa? Menyerahkan nyawa kepada si mulut buaya itu. Gitu ya, Pak. Berbahaya Pak sama lu bidah. Kita nih. Warubbama yakunu dzalika matluban, dan bisa-bisa duduk dengan mereka itu dituntut dalam rangka menjelaskan mereka, dalam rangka mengingatkan mereka daripada al-bid'ah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah mereka itu ke jalan Rabbmu dengan hikmah, lemah lembut, wal mau'izah al hasanah, dengan nasihat yang bagus. Ini butuh duduk kan? Butuh duduk saja. Menjelaskan, menerangkan kepada mereka butuh duduk. Menasihati mereka butuh duduk dan dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Kalau bila perlu wajadilhum billati ahsan. Debatlah mereka dengan jalan yang terbaik. Wa hadza qad yakun, dan ini dakwah mereka ini bisa-bisa bil mujalasah, dengan duduk, wal musyafa'ah dengan lisan ya, dengan lisan. Musyafa'ah itu dengan apa? Omongan lisan. Waqat yakunu bil murasalah, bisa-bisa dengan lewat surat. Wal mukatabah, saling tulis-menulis, masuk SMS. Wa man hajara, wa min hajri al bidah, dan termasuk hajr al bidah adalah tarkun nazari fi kutubihim, meninggalkan untuk melihat kitab-kitab mereka, atau diwaca kitab-kitab mereka. Khaufan minal fitnah, khawatir dari fitnah. Bukan fitnah lagi. Jadi nggak bisa dengan dalil, wong saya kan bisa milih-milih. Ente itu siapa? Jangankan ente, ulama-ulama dahulu disebutkan oleh Syekhuna rahmatullah alaih. Di antaranya ada beberapa a'immah ahlus sunnah. A'immah ahlus sunnah, Zaka Sunni, istrinya Khawarij. Tujuannya dia bisa mengarahkan apa? Menjadi apa? Menjadi ahlus sunnah. Ternyata tak lama kemudian bukan menjadi ahlus sunnah, maka menjadi rais al-Khawarij. Padahal awalnya rais sunnah, menjadi rais apa? Rais Khawarij. Padahal itu ilmunya juara itu cak.
Kepleset karo sapa karo wedokan. Ngerti kepleset lho. Nang perempuan, Cak. Nah iki lho, Cak. Mang kadung seneng iki lho, kadung seneng karo kiai ini fulan atau ustadznya fulan atau orang yang disenangi itu kabeh itu keliru. Oh namanya seneng, Cak. Makanya kan hati-hati masalah hati sapa sing bisa jaga hati dhewe ada. Au tarwija bainan nas atau bisa-bisa melariskan kitab itu di antara manusia. Kalau ente baca, ustaz wae maca kitab iku. Wah, berarti kita apilah. Itu menjadikan laris kitabnya. Bal ibtiadu an mawatinid dhalal. Dan ingat, menjauhi tempat-tempat kesesatan. Menjauhi tempat-tempat kesesatan. Menjauhi tempat-tempat bid'ah. Menjauhi tempat-tempat hizbiyah, sururiyah. Itu wajibun hukumi wajib hukum bicara. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Dajjal. Kita enaknya kalau ngomong ana dalil kan enak. Ente ngomong menjauhi bidah itu hukumnya wajib, ini dalilnya gak ngerti kata ustaz. Ngono kan. Batil kalau gini ini keadaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a bihi, barang siapa yang mendengarkan bihi dengan Dajjal, falyan'a anhu, maka hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Kenapa ya, kawan? Karena khawatir kena syubhat Dajjal. Nah, kena fitnah Dajjal. Ini wajib dipakai dalil ini menjauhi tempat-tempat bid'ah, tempat-tempat kesesatan. Maksud di sini madrasah sesat. Madrasah maksud kemana di sini ya? Madrasah yang mukhalafah li syar'illah maksud juga di sini. Naam. Aku ora nyebutkan person-person iki, tapi umum ngono wae. Aku ora pada seneng nyebutkan person-person pada seneng aku. Ini kan kaidah umum gitu kan. Tempat sekundi, maksud gini. Pokoknya sampe ngerti dhewe to. Naam, Pak. Fa wallahi maka demi Allah, innar rajula, sesungguhnya seorang rajul layak tihi, sungguh dia datang kepada Dajjal, wa huwa yahsab, sedangkan dia mengira annahu mu'min, bahwasanya Dajjal ini wong sing mukmin. Fa yatba'uhu, lalu dia ngikuti dia, mimma yab'ats, dari apa-apa yang dia menyebarkan, bi dengan ma minas syubhat, dari syubhat-syubhat. Ternyata si rajul ini menjadi orang-orang kafir karena apa ya kawanana, syubhat-syubhat yang dia sangka. Dajjal pinter Paul. Pertama kali dia disangka awalnya orang mukmin, orang bagus, gitu. Tapi dia langsung setelah kemudian meluncurkan apa syubhat-syubhatnya, maka dia menjadi orang-orang kafir, maka dia menjadi kafir mengikut dia, ya kan? Sedangkan dia tidak mengetahui. Rawahu Abu Daud qala Albani wa isnadu sahih. Di sini ana punya ta'liq. Ya alhamdulillah. Ya ba'athu ay min ajli ma yuthiruhu wa yubashiruhu. Min ajli ma yuthiruhu wa yubashiruhu. Ya ba'athu artinya dia itu mengkobarkan, terusnya wa yubashiru, dan dia menggandengnya terus menerus. Minas syubhat, dari syubhat tentunya kasihir, sihirnya Dajjal, wa ihya'il mauta, dan menghidupkan orang meninggal. Fayasiru tabi'uhu kafira wa huwa la yadri, maka menjadilah pengikutnya itu kafir sedangkan dia enggak ngerti. Ujug-ujug mengakui Dajjal tua. Oh iya bener tuan jangan. Karena sering apa? Sudah lama apa? Lama kumpul, contohnya Ikhwan. Ente guru ente Ikhwan, guru ente sururi. Awalnya dia itu salafi, enggak ngurusi masalah ngono, ngaji wae wala yang lainnya. Dengan sering mujalasah,
mubasyarah. Lama-lama kemudian, oh iya ya ternyata salah itu keliru. Keras soal yang lainnya. Berarti kita tuh butuh pikiran lebih gini. Itu karena seringnya mujalasah. Mujalasah itu adalah apa ya karena kawitane. Kenal, saya gitu baik. Masalah perempuan. Kapan kamu itu bisa pacaran dengan perempuan? Kamu kan kenalan toh? Baru kenalan pertama. Atau telepon dulu, telepon sih. Agak senyuman dalam bukunya senyuman pertama. Senyum dong. Persenyuman kenalan. Kok jangan kok senyum bisa. Kenalan sih. Hah? Apa? Janjian. Oke apa lah berarti Falsulasa nanti jadi pasaran. Fakadali ke orang yang duduk dengan ahlu bidah. Ahlu bidah. Itu ya awalnya kok ya gak sama, gak jauh berbeda dengan orang yang pacaran. Diteni. Lakin idza kana al-gharb, akan tapi kalau tujuannya itu minan nazari, dari melihat itu fi kutubihim, dari kutub-kutub mereka, tujuannya ma'rifata bid'atihim, untuk mengetahui bid'ah-bid'ah mereka, lirrati alaih, untuk dibantah. Salah gak apa-apa. Saran tadi gak semuanya orang tapi liman kana indau minal aqidati sahihah ma yatahassan bihi. Syaratnya kalau dia punya akidah yang benar, ma yatahassan bihi, akidah itu sebagai bentengnya dia. Wa kana qadiran 'ala rad 'alaihim, dan dia mampu membantahnya. Bal rubbama kana wajiban, bahkan bisa-bisa melihat kutub mereka itu hukumnya wajib, li'anna raddal bid'ah wajib, karena membantah alu bid'ah itu wajib, wa ma la yatimul wajib illa bihi wallahu wajib. Maka membantah alu bid'ah itu ghoya. Apa hasilnya? Melihat kutubnya. Ghoya ini tidak akan dijalankan, enggak akan terpenuhi kecuali harus lihat wasilah. Mau wasilah? Mau lihat kutub mereka. Iza kutub mereka dibaca itu hukumnya wajib. Bagi siapa cah? 2 syarat. Mampu bantah, 3 punya bentengnya. Kalau saya punya benteng apa? Benteng kita apa? Benteng plastik. Benteng kita benteng plastik itu. Kadek kepanasan saisi meleleh. Benar ya kan? Itu benteng kita. Pertama keras. Baru kayak duit, enak duit. Leleh. Kepanasan kamu duit. Duit itu gak panas ya kan? Duit itu gak panas. Kalau sana, suwe dah. Sudah. Al-jidal wal butuh sabar, jihad nafas. Al-jihad wal khisamu fiddin, jidal di dalam agama. Al-jidal itu masdar jadalah. Masdar dari jadalah. Jadalah yujadilu, mujadalatan, jidalan. Oh, tetap dibeda. Wal jadalu, dan jadal adalah munasa'atul khasm, membantah musuh, litaqallubi alaih, untuk dikalahkan musuh itu. Itu jenis jal. Jadi litaqallubi alaih, supaya dia jatuh dan kalah, supaya dia kapok. Wis, ngerti? Wa fil qamus, dan dalam qamus al-jadal itu al-ladud, melawan. Fil khusumah, di dalam pertengkaian, dalam peperangan, dalam permusuhan. Wal khisam wal mujad, al khisam al mujadalah fauma bimakna wahid. Khisam dan jidal itu artinya podo. Jidal wal khisam itu artinya podo, bahwa melawan musuh supaya musuh itu kalah. Wayang qasimu, dan terbagi al khisam wal jidal
fiddin ila qismain, ada dua macam. Satu, ayakunal gharad min dzalik, tujuan jidal ini adalah itsbatal haq, menetapkan al-haq. Wa ibtalal batil, membatalkan batil. Kalau tujuan jidal itu ini, wa hadza ma'mur, ini diperintah. Kalau tujuannya itu imma wujuban atau istighbaban, bisa wajib berjidal atau disunahkan bihasabil hal, sesuai dengan keadaan. Kalau keadaannya menuntut wajib, maka wajib. Kalau enggak, ya enggak. Ingat ya kan, ojo seneng-seneng bantah-bantahan. Wong seneng-seneng bantahan, dikit masalah dibantah. Lihat orang ini akhirnya nanti. Wong iki ora barokah ilmu ini. Dia jelas belajar ilmu itu kanggo bantah wong tok. Lihat aja orangnya. Dan ini sunatullah sepertinya. Dan syekhuna nasihati kita, ikhwan, tabiu. La tuksirul jidal bainakum. Ente jangan kok memperbanyak jidal di antara kalian. Gitu ya. Jidal, nanti harinya jidal adalah qaswatul qalbi, keras hatinya. Larinya jidal, model-model kita adalah akliyun dan hawa nafsu. Ya apa enggak? Enggak ngerti masalah, jidal, bantah-bantahan, akal masuk. Izan main akal-akalan tok. Ini udah suka-suka bantah-bantahan. Bantah-bantah kalau diperlukan, baru. Sedikit bantah. Salah. Menjadikan hatinya keras. Dan menjadikan dia laisa mahbuban inda Allah wa inda sahabi. Dia tidak disenangi di sisi Allah dan di sisi teman-temannya. Liqaulihi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ayakunal gharad, tujuan bantah-bantahan itu adalah at-ta'ni, bangkang, songkak, sombong, awil intisab lin nafs, atau membela dirinya, awil batil, atau membela kebatilan, bahasa qabihun manhyud. Dan model-model si dalin dewe iki biasanya apa? Biasane gengsi. Biasane gengsi, membela dirine, gengsi kalah, gengsi mau kalah, songkak dan kata wis jelas itu diputer-puter. Liqaulihi ta'ala hukum haram ma yujadilu fi ayatillah. Tidaklah membantah terhadap ayat-ayat Allah kecuali wong kafir. Apa? Perbuatane model-modele wong kafir iku suka menjidal ayat-ayat Allah, suka bangkang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas dibantah bakada. Wajadalu bil batil. Mereka itu berjidal bil batil, dengan kebatilan, pakai akal, pakai ilmu kalam. Mereka itu menjidal dengan kebatilan. Supaya apa? Liyudkhidhu bil haqqah. Supaya mereka itu bisa apa? Bisa mengalahkan bihi, dengan kebatilan itu, al-haqqa, kebenaran. Oleh karena itu fakhutum, aku azab mereka kapok. Al-haq ini dibantah, dikalahkan dengan kebatilan, ngawur pakai akalnya. Dengan membantah al-haq dengan kebatilan, sehingga al-haq ini jadi tidak benar lagi, menjadi enggak jelas lagi karena syubhat-syubhat yang dia datangkan. Maka kata Allah, fakhutum, aku akan ikop dia. Ini ikopnya Allah bisa diberikan kepada kita sekarang ini. Kita belajar nggak paham, kita kada, kakek jidal, kakek batil, hawa nafsu yang jalan dan terpakai. Nah, wa kullu muttasimin fakaifa kana fi rasane kop cocok. Wa kullu muttasimin bi ghairil Islam. Setiap orang yang tidak mau menamai, siapa orangnya yang menamai bi ghairil Islam, dengan nama Islam dan nama sunnah, dia adalah mubtadi'. Semua orang yang tidak mau menamai dirinya dengan nama Islam selain Islam dan sunnah, dia adalah mubtadi'. Kayak Rafidah, nama Rafidah, nama lagi Jahmiyah, nama Khawarij, nama Qadariyah, nama Murji'ah, Mu'tazilah, Karamiyah, Kullabiyah, wa nadha'irihim
Fahadi firqul dhalal, firqah-firqah sesat. Wa tawaiful bid'ah adzanallahu biha. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah darinya. Lain dengan Ahlus Sunnah menamakan sunnah. Ahlus Sunnah as-salafi. Salafi itu apa? As-salafi. Apa namanya Islam ini? Enggak nama Islam. Nama Islam ya. Nama Islam ini karena artinya Islam ya. Jadi ingat, jadi siapa yang menamakan dirinya dengan nama non-Islam selain Islam, menisbahkan dirinya bukan nama Islam, bukan nama sunnah, menisbahkan dirinya bukan sunnah, menisbahkan golongan, menisbahkan orang, kata, iku bid'ah mubtadi orangnya. Ngerti maksudnya? Ngerti ya, Pak? Habis Allah menamai dirinya, contohnya, ente punya orang yang ente kagumi, ente namakan diri ente nisbah kepada siapa? Hah? Siapa? Hah? Siapa? Hah? Kutbia. Oh, saya kutub ya. Kutbia. Wes Sururija. Wala yang lainnya kan Ahmad bin Sururlah. Alamatu ahli bidah. Tanda-tanda ahli bidah. Ramarigi. Itu para sari, para apa? Berduri. Bismillah. Kemudian sini lewat. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.